bahwa yang pertama, tanggal 3 Juni kemarin, 2 calon presiden sudah menandatangani ikrar untuk kampanye damai. Itu sifatnya tidak hanya mengikat bagi kedua tim sukses kampanye 2 capres, tapi juga mengikat kepada pihak ketiga lainnya, termasuk pemerintah, termasuk aparatur pemerintah yang ada. Kami kemarin mencermati dengan serius begitu seringnya Panglima TNI, Kepala Staf TNI, kemudian Kapolri, bahwa posisi TNI dan posisi Kapolri itu netral. Ditambah berulang-ulang Panglima tertinggi Bapak Presiden juga tetap pada posisi mengingatkan TNI dan Polri harus netral. Saya sedikit mengulang bahwa ketentuan Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI yang terkait dengan netralitas itu pasal 2 tegas, salah satu jati diri TNI adalah TNI yang tidak terlibat dalam politik praktis, namun TNI tetap mengikuti kebijakan politik negara. Yang kedua, pasal 7 mengenai tugas pokok TNI jelas, pasal 39 prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, yang mana penjelasan pasal 11 sangat jelas bahwa dalam melaksanakan pagelaran kekuatan TNI harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis, dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan. Dari pasal-pasal tersebut saya tegaskan bahwa 1, prajurit TNI jelas dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Yang kedua, artinya atas dasar hukum bagi prajurit TNI, mulai Panglima TNI sampai Babinsa, melakukan pendataan masyarakat khususnya terkait dengan Pilpres itu tidak ada dasar hukumnya. Apalagi pendataan menjelang Pilpres, menjelang Pileg, tidak ada Babinsa atau staf Koramil yang tidak ada perintah negara. Jadi kami sudah melihat bahwa keberadaan Babinsa, kalau memang itu betul dan struktur TNI memang tidak harus selalu paralel dengan organisasi pemerintah, termasuk tugas-tugas untuk survei tadi, artinya keberadaan Babinsa itu kalau memang benar harus dievaluasi. Apa artinya? Posisi Babinsa yang harus mengayomi masyarakat ini justru melakukan hal-hal intimidasi. Saya kemarin sore mencermati pernyataan Kapuspen bahwa kalau itu benar, ini bukan kesalahpahaman, tapi sudah merupakan tindak kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi Kapuspen masih belum bisa menemukan siapa Babinsa yang diindikasikan tersebut. Dia mengatakan, dan apakah betul dia seorang prajurit TNI. Kita juga instruksi resmi kepada seluruh tim sukses kampanye Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Kami juga menghimbau pada tim sukses Capres lain, kalau ada oknum-oknum siapapun yang memakai baju-baju aparat pemerintah, apakah itu memang betul dia anggota TNI Polri atau palsu, masyarakat harus berani menanyakan mana kartu anggotanya. Kalau tidak bisa menunjukkan, masyarakat dan siapapun berhak berteriak, dia maling, dia perampok. Perampok demokrasi, maling demokrasi akan merusak tatanan untuk pilpres. Jadi himbauan Panglima tertinggi Bapak Presiden itu harus di follow up dengan penuh tanggung jawab oleh jajaran di bawahnya. Kalau Babinsa itu betul yang kita sinyalemen di berbagai daerah yang laporannya muncul ini,
yang tanggung jawab harus jelas. Tidak mungkin Babinsa tanpa diperintah oleh satuan di atasnya, apakah komandan koramilnya ataukah komandan kodimnya. Jangan salahkan Babinsanya. Jangan prajurit yang paling bawah selalu jadi ujung tombak, selalu dikorbankan dan selalu disalahkan. Jenjang di atasnya itu harus bertanggung jawab. Jadi mulai laporan di Jakarta yang dikupas oleh media dengan penuh tanggung jawab tadi di berbagai daerah, kami juga menerima laporan. Kita minta masyarakat untuk berani menanyakan siapa namanya, dari orang mana, dari kodim mana, instansi mana, terus jelas didata dengan baik sehingga itu bisa kita tuntut. Ini juga bagian daripada kita minta pada Panglima TNI dan DPR di Komisi 1 untuk mengevaluasi posisi Babinsa itu. Saya kira ini tambahan kami tadi.